Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang social entrepreneurship kreatif, membangun kemandirian ekonomi komunitas berpendapatan rendah yang bertemakan pengatasan kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, Naila Ramadhani, bersama rekan-rekan saya, Faras Alia Putri, Febianti, Muhammad Ihsanul Akbar, dan Yunita. Kita masuk ke materi yaitu kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern, pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan, di samping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintah, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain. Badan Pusat Statistik mencatat indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36, padahal pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukkan dua hal, yaitu semakin melebar kesenjangan antar penduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin, karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp259.520. Hal itu dilontarkan anggota Kaukus Ekonomi fraksi PDI Perjuangan saat menghubungi Kompas Kamis 3 Januari 2013, menurutnya hal itu ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 2012. Dampak kemiskinan yang ada di negara Indonesia. Sekarang, kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam, mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah, tapi untuk sekarang, masalah yang paling penting adalah bagaimana cara anak-anak kecil yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Pertama, itulah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah, karena jika masalah itu tidak dapat dibereskan, maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Dan juga banyak orang-orang miskin terkena penyakit, tapi mereka sulit untuk berobat ke dokter karena mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan kartu kemiskinan, tapi itu tidak akan menjamin di rumah sakit. Cara penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan semua pihak. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik, dan tentunya masyarakat sendiri, perlu membangun visi yang sama, pola pikir, dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik.
Pemerintah sangat mendukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijalankan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan ini. Selanjutnya saya Naila Ramadhani akan menjelaskan tentang apa itu social entrepreneurship. Entrepreneurship adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru. Ini adalah tentang keberanian untuk mengubah sebuah ide atau peluang menjadi kenyataan komersial. Entrepreneurship juga merupakan keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dunia melalui ide dan inovasinya. Proses ini melibatkan identifikasi peluang, perancangan model usaha, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan risiko untuk mewujudkan ide bisnis baru. Dalam hal ini, terdapat juga social entrepreneurship, yaitu konsep di mana seorang individu atau kelompok menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan utama untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan yang ada. Social entrepreneurship menempatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai prioritas utama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa wirausahawan sosial mengabaikan aspek keuntungan. Sebaliknya, mereka berupaya untuk mengembangkan model bisnis yang tidak hanya mendatangkan keuntungan secara finansial, tetapi juga menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Social entrepreneurship juga berfokus pada inovasi dalam menyelesaikan masalah yang selama ini belum terpecahkan atau kurang mendapat perhatian dari sektor-sektor lain. Inovasi ini bisa berbentuk teknologi baru, model bisnis yang kreatif, atau pendekatan sosial yang lebih efektif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Perkenalkan, nama saya Faras El Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu industri kreatif. Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang berpusat pada ide, kreativitas, inovasi, dan kemampuan individu atau kelompok. Tujuannya adalah menghasilkan produk atau layanan yang bernilai ekonomi dan budaya. Beberapa ahli mendefinisikannya sebagai seluruh proses kreatif yang menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Sektor ini didominasi oleh kewirausahaan baru dan penciptaan sumber nilai tambah yang baru. Lingkupnya sangat luas, mulai dari kerajinan tangan, fashion, musik, film, kuliner, desain, hingga aplikasi dan game. Industri kreatif memiliki beberapa karakteristik unik. Pertama, ia sangat berbasis ide dan tidak tergantung pada mesin, melainkan kreativitas. Kedua, nilai tambahnya tinggi karena seni dan inovasi. Fleksibilitasnya juga tinggi, selalu mengikuti tren, teknologi, dan perilaku konsumen. Menariknya, sektor ini banyak didominasi oleh anak muda, terutama generasi milenial dan Gen Z. Lalu apa saja manfaatnya? Industri kreatif menciptakan lapangan kerja baru, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong ekspor, dan melestarikan nilai budaya serta identitas lokal kita. Industri kreatif memiliki peran yang sangat besar. Pada tahun 2022 sampai 2024, sumbangan PDB-nya diproyeksikan mencapai 1.200 triliun rupiah. Sektor ini merupakan sumber lapangan kerja terbesar, mencetak jutaan pekerja, dan mendorong ekspor produk budaya seperti batik, kuliner, dan musik. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya akan menjelaskan apakah entrepreneurship bisa menuntaskan kemiskinan. Jawabannya iya, entrepreneurship bisa mengurangi kemiskinan. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja wirausaha membuka usaha. Usaha membutuhkan tenaga kerja, lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat. Yang kedua, menggerakkan ekonomi lokal. UMKM memperkuat perputaran uang di daerah, contohnya pedagang, jasa, produksi makanan, kerajinan. 3. Mendorong inovasi dan produktivitas. Entrepreneurship bisa memunculkan cara baru menghasilkan nilai atau value. Ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang baru. Yang keempat, memperdayakan individu wirausaha, mengajarkan keterampilan, keberanian mengambil resiko, dan kemandirian ekonomi. Namun, entrepreneurship tidak cukup untuk menuntaskan kemiskinan jika ada hambatan struktural. Yang pertama, akses modal terbatas. Masyarakat miskin sering sulit mendapat pinjaman bank atau modal usaha. Yang kedua, pendidikan dan skill rendah, menghambat kemampuan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Yang ketiga, infrastruktur lemah, transportasi, internet, dan pasar yang tidak mendukung menghambat wirausaha berkembang. Yang keempat, ketimpang peluang. Pasar sering dikuasai pemain besar, UMKM sulit bersaing tanpa dukungan pemerintah.
Kesimpulan singkat, entrepreneurship adalah alat penting untuk mengurangi kemiskinan, tetapi tidak bisa menjadi solusi tunggal. Yang dibutuhkan, pendidikan, akses modal, regulasi yang adil, infrastruktur memadai, dukungan pemerintah. Jika semua faktor ini berjalan bersama, barulah entrepreneurship bisa menjadi motor penggerakan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Jadi, kesimpulan dari apa itu kemiskinan, apa itu social entrepreneurship, apa itu industri kreatif, dan apakah entrepreneurship bisa menuntaskan kemiskinan. Dari keempat rumusan masalah yang sudah kita ketahui dan sudah dijelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya atau akses terbatas dan memerlukan upaya bersama dari semua pihak untuk penanganannya. Dalam industri kreatif muncul sebagai sektor strategis yang berbasis kreativitas, inovasi, dan budaya dengan potensi besar menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor, dan menguatkan identitas lokal sekaligus menyumbang PDB dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, entrepreneurship termasuk social entrepreneurship berperan penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan komersial dengan fokus pada dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta inovasi dalam menyelesaikan masalah sosial yang belum terpecahkan dengan sinergi antara industri kreatif dan entrepreneurship, terutama yang berorientasi sosial, dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.